Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gloriani Limbo Tambolang dengan NIM 221411356. Perkenalkan, nama saya Berlianti BR, NIM 221411009. Perkenalkan, nama saya Titin Saputri Barauseng dengan NIM 221411174. Perkenalkan, nama saya Alfrida Bidangkala, NIM 221411118. Perkenalkan, nama saya Risdayanti Parapian, NIM 221411096. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas adalah pemasaran yang berorientasi pada manusia untuk daya tarik merek. Dalam literatur pemasaran terkini, pelanggan hampir selalu digambarkan sebagai pemain yang paling berpengaruh. Namun demikian, pemasar kerap melupakan sisi manusia dari pelanggan yang tampak nyata di era digital. Mereka tidak sempurna dan mereka merasa rentan terhadap siasat pemasaran. Karenanya, mereka membangun komunitas untuk memperkuat posisi mereka. Pemasar perlu beradaptasi dengan realitas baru ini dan menciptakan merek yang berperilaku seperti manusia, dapat didekati dan disukai, tetapi juga rentan. Merek tidak boleh mengintimidasi. Merek harus otentik dan jujur, mengakui kekurangan, dan berhenti mencoba terlihat sempurna. Dalam pemasaran yang berorientasi pada manusia, pemasar melakukan pendekatan pada pelanggan sebagai manusia utuh dengan pikiran, hati, dan jiwa. Pemasar tidak saja memenuhi kebutuhan fungsional dan emosional pelanggan, tetapi juga menanggapi kegelisahan dan keinginan terpendam mereka. Pemasaran yang berorientasi pada manusia merupakan kunci untuk membuat merek menjadi menarik di era digital, karena merek dengan karakter manusia tentunya akan menjadi merek yang paling berbeda. Merek yang berorientasi pada manusia memperlakukan pelanggan sebagai teman. Tujuannya agar dapat menarik pelanggan dan dapat membangun hubungan antar manusia secara sosial. Memahami manusia menggunakan antropologi digital. Antropologi digital berfokus pada hubungan antara kemanusiaan dan teknologi digital. Beberapa metode yang dikenal luas yang saat ini digunakan oleh pemasar adalah sebagai berikut. Poin pertama, social listening. Social listening adalah proses proaktif memantau percakapan tentang sebuah merek di internet, khususnya di media sosial dan komunitas online. Metode ini kerap menggunakan perangkat lunak pemantau media sosial untuk menyaring sejumlah besar data yang tidak terstruktur dari percakapan sosial menjadi informasi intelijen pelanggan yang dapat digunakan. Analisis data raksasa kerap digunakan untuk tujuan social listening. Poin kedua, etnografi. Etnografi adalah metode yang mengadaptasi praktek etnologi untuk memahami perilaku manusia di tribes atau komunitas online. Serupa dengan etnografi, bertujuan untuk mempelajari manusia dengan cara melibatkan diri ke dalam komunitas alam mereka dengan cara yang tidak mengganggu. Poin yang ketiga adalah empathic research. Empathic research merupakan prekursor pada Human Centered Design atau HCD, adalah metode yang dipopulerkan oleh perusahaan desain seperti IDEO dan Frog yang melibatkan perspektif dan empati manusia dalam proses penelitian. Empathic research membutuhkan pengamatan perseorangan, dialog, curahan pendapat, serta kolaborasi di kalangan peneliti dan anggota komunitas untuk menyatukan wawasan yang paling relevan. Karenanya, empathic research adalah metode yang paling dekat dengan etnografi tradisional.
Menurut Stephen Sampson dalam bukunya Leader Without Titles, pemimpin horizontal memiliki 6 atribut manusia yang menarik orang lain. Yang pertama, fisik. Seseorang yang dianggap menarik secara fisik biasanya mempunyai pengaruh kuat atas orang lain. Karenanya, merek yang ingin mempunyai pengaruh atas pelanggan mereka harus mempunyai daya tarik fisik yang membuatnya unik meskipun tidak sempurna. Daya tarik fisik dapat berasal dari identitas merek seperti logo dengan desain bagus atau tagline yang tepat. Daya tarik fisik dapat juga berasal dari desain produk yang menarik atau desain pengalaman pelanggan yang solid. Yang kedua, intelektualitas. Intelektualitas adalah kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan, berpikir, dan menghasilkan gagasan. Intelektualitas terkait erat dengan kemampuan untuk berpikir melampaui hal-hal nyata dan kemampuan untuk berinovasi. Merek dengan intelektualitas kuat biasanya inovatif dan mempunyai kemampuan untuk meluncurkan produk dan jasa yang tidak terpikir sebelumnya oleh pemain lain dan oleh pelanggan. Merek mampu memperlihatkan kemampuan untuk memecahkan masalah pelanggan. Sosialitas adalah seseorang dengan sosialitas kuat yang percaya diri ketika bergaul dengan orang lain, menunjukkan keterampilan komunikasi lisan dan non-lisan yang baik. Begitu pula halnya merek dengan sosialitas yang kuat tidak takut melakukan percakapan dengan pelanggan mereka. Mereka mendengarkan pelanggan serta percakapan di antara pelanggan. Mereka menjawab pertanyaan dan menangani keluhan secara responsif. Mereka juga melibatkan pelanggan mereka secara berkala melalui beberapa media komunikasi. Mereka berbagi konten menarik di media sosial yang menarik pelanggan mereka. Emosional adalah orang-orang yang dapat berhubungan secara emosional dengan orang lain untuk mendorong tindakan. Mereka adalah orang yang sangat berpengaruh. Merek yang membangkitkan emosi dapat mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Mereka berhubungan dengan pelanggan pada level emosional dengan pesan-pesan inspiratif. Terkadang mereknya juga berhubungan dengan pelanggan seperti memperlihatkan isi harmonis mereka. Kepribadian orang-orang dengan kepribadian untuk memiliki kesadaran diri. Mereka sadar akan kemahiran mereka dan mengakui apa saja yang mereka masih harus mereka pelajari. Mereka menunjukkan kepercayaan diri dan motivasi diri untuk memperbaiki diri. Begitu pula merek dengan daya tarik kuat. Mereka tahu persis apa yang mereka dukung, alasannya terkuat keberadaan mereka. Moralitas adalah bagaimana menjadi etis dan memiliki interaksi kuat seseorang dengan karakter moral yang positif, mempunyai kemampuan untuk mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Yang paling penting, mereka mempunyai keberanian untuk melakukan hal yang benar. Begitu pula merek dengan moralitas yang kuat didorong oleh nilai mereknya, memastikan bahwa pertimbangan etis yang layak menjadi bagian kunci dari semua keputusan bisnis. Beberapa merek justru mendapatkan model bisnis etis sebagai diferensiasi inti mereka. Merek menepati janji mereka meskipun pelanggan tidak memantau.